Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapa cintai dan Bapa banggakan, calon siswa SMK Negeri 1 Haruwangi tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah, pada ini kita berjumpa dalam kegiatan MPLS meskipun tidak secara langsung. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari pertemuan ini. Anak-anakku sekalian, di sini Bapak diamanati dalam kegiatan MPS untuk menyampaikan materi tata krama siswa dan juga tata tertib siswa. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Bapak Senja Budiman, biasa dipanggil Pak Senja. Jabatan saat ini sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan dan mengampu pelajaran fisika di kelas 10 untuk jurusan OTKR, TKJ, dan juga APAT. Mari kita mulai penjelasan materi tentang tata krama siswa dan juga tata tertib siswa. Tata krama ini secara harfiah memiliki dua kata atau terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma atau peraturan, sedangkan krama itu berarti cara, langkah, tindakan, kelakuan atau perbuatan yang baik. Jadi tata krama ini memiliki pengertian tata cara, sopan santun, tata susila, atau dalam bahasa lain disebut sebagai etiket atau etika. Keduanya berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu etikos dan etos, berarti cara yang baik, kesusilaan atau tata krama. Tata krama dalam perwujudan, dalam pergaulannya. Wujud tata krama dalam pergaulan khususnya bagi pelajar ini memiliki 3 elemen, yaitu tata krama di lingkungan rumah atau dalam keluarga, tata krama di lingkungan sekolah, tata krama di lingkungan masyarakat. Tata krama di lingkungan rumah atau dalam lingkungan keluarga ini memiliki beberapa poin. 1. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam pembentukan jati diri dan kepribadian seseorang yang berhubungan langsung dengan anggota keluarga. Contoh, menghormati orang tua dan melaksanakan perintahnya dengan baik, menyambut ajakan orang dengan wajah riang dan gembira, menghormati orang yang lebih tua, dan menyayangi orang yang lebih muda. Biar diajak bicara harus memperhatikan, minta izin pada orang tua sebelum berangkat sekolah, mengucapkan salam bila masuk dan keluar rumah. Kemudian tata krama di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat bersosialisasi yang penting bagi anak dalam
lembaga formal yang memiliki aturan yang harus dipatuhi. Contoh tata krama di lingkungan sekolah itu bersikap sopan kepada guru dan karyawan, mengucapkan salam bila bertemu dengan guru, karyawan atau teman, kemudian saling menghargai antar teman, mematuhi tata tertib sekolah. Kemudian yang ketiga, tata krama di lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, sosial yang mengetahui kebiasaan dan adat dan norma disebabkan dalam masyarakat merupakan tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang serta budaya. Contoh tata krama di lingkungan masyarakat yaitu satu, mengucapkan salam apabila bertemu dengan orang yang lebih tua, saudara maupun teman. Yang kedua, membiasakan mengetuk pintu bila bertamu. Yang ketiga, tata cara makan untuk menikmati hidangan. Ada tata caranya. Yang keempat, saling menolong sesama tetangga, terutama yang dalam kesusahan. Kemudian yang kelima, menghargai saran dan pendapat orang lain. Tata krama juga berkaitan dengan komunikasi, terutama komunikasi dalam pergaulan. Komunikasi ini memiliki definisi, yaitu proses pertukaran pesan yang dikirimkan ke seseorang kepada satu atau lebih penerima secara sadar dengan maksud untuk mempengaruhi tingkah laku si penerima. Pesan yang dikirim bisa berbentuk bahasa verbal atau kata-kata, dan dalam bentuk non-verbal seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, penggunaan jarak mendekat atau menjauh, sentuhan, pakaian, dan segala sesuatu yang dianggap memiliki makna. Kunci pokok daripada keberhasilan berkomunikasi dalam pergaulan sehari adalah ada beberapa poin, yaitu perlakukan orang lain sebagaimana kita diperlakukan. Kemudian menyadari adanya perbedaan setiap individu, perlu membuka diri agar tidak tertutup, memupuk rasa percaya dan rela berkorban. Bentuk komunikasi itu meliputi berbicara, surat, kemudian berupa telepon atau kartu ucapan, karangan bunga, dan juga lewat internet. Kemudian jenis tata krama dalam berkomunikasi itu ada 3. Itu tata krama berbicara, tata krama dalam penampilan, tata krama dalam pergaulan. Tata krama dalam berbicara ini meliputi dengan siapa kita berbicara, kemudian bagaimana menggunakan kalimat yang tepat ketika berbicara, kemudian kita berbicara itu di tempat mana, kemudian bagaimana sikap kita ketika berbicara, supaya pembicaraan antar sesama manusia itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam pembicaraan ini, dalam tata krama berbicara ini, hindari hal-hal yang merugikan, yaitu memotong pembicaraan orang lain. Ketika orang berbicara, kita memotong pembicaraan orang lain, itu tidak menghargai. Kemudian terlalu menguasai pembicaraan orang lain, diam, kita terus bicara, itu tidak boleh, pasti hindari. Kemudian tidak menatap atau memandang lawan bicara. Kemudian yang keempat, tidak menghiraukan pembicaraan teman yang berbicara, ingin diperhatikan tetapi tidak memengaruhi orang lain. Yang kelima, sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tidak sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tidak melakukan perintah dengan lapang dada.
Kemudian tata krama dalam penampilan ini harus rapi, penampilannya itu harus rapi, pantas dan sederhana, tidak mewah ya. Kemudian cara berpakaian sesuai dengan waktu dan tempat. Kalau waktunya pagi seperti apa, malam, siang, kemudian tempatnya apa, tempat sekolah atau lagi menghadiri pernikahan dan lain-lainnya harus dibedakan. Kemudian pilih pakaian yang tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu sempit ya, karena ini bisa terlalu sempit juga tidak enak ya, terlalu longgar juga sama, jadi harus tengah-tengah. Kemudian jangan asal mengikuti mode dalam penampilannya. Modenya begini kita ikut-ikutan, karena belum tentu itu mode-mode yang lanjutan itu berlaku sesuai dengan keadaan di masyarakat ya. Jadi mesti mengikuti apa yang berlaku di masyarakat, meskipun itu mode ada model-modelnya ya, tetapi tetap harus mengikuti norma. Kemudian tata krama dalam pergaulan ya. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul ya. Yaitu kita harus memperhatikan siapa yang dihadapi. Apakah itu teman, orang tua atau guru, itu harus dibedakannya. Entah dengan teman seperti apa, dengan orang tua atau guru seperti apa, itu harus dibedakan. Ketika kita berbicara dalam bahasa daerah, misalnya kita berbicaranya bahasa dengan teman bahasanya kasar, dengan orang tua atau guru kasar, ya kita tidak sopannya. Kemudian kita harus bisa memperhatikan juga tempat ya, di mana pergaulan itu berlangsung. Kemudian bagaimana cara kita bersikap dan bertingkah laku, itu mesti diperhatikan. Kemudian ada beberapa bentuk etika dalam pergaulan yang baik ya. Yang pertama, memberi salam ketika bertemu seorang yang kita kenal. Kemudian kita memberi perhatian kepada orang lain, mengetuk pintu sebelum masuk ke rumah orang lain, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain, dan rendah hati ya, tidak memenang sendiri atau tidak congkak. Kemudian kita dengan legowo atau dengan ikhlas memohon maaf ketika melakukan kesalahan. Kemudian selalu siap untuk memberi bantuan kepada siapapun sesuai dengan kemampuannya. Itu tadi kaitan dengan tata krama. Jadi tata krama ini aturan ya yang berlaku untuk tujuannya untuk supaya kita menjadi orang-orang yang bisa diterima di lingkungan kita. Termasuk di sekolah sendiri juga sama, ada tata krama atau aturannya yang berlaku di sekolah. Nah, namanya yang berbeda. Kalau secara umum namanya tata krama, tapi kalau di sekolah namanya tata tertib ya. Di sekolah manapun sama, ketika ada di sekolah SD, SMP mesti ada tata tertib. Demikian juga dengan SMK Haruwangi ada tata tertib atau aturan atau tata krama yang berlaku sekolah. Adapun tata tertib atau tata krama yang berlaku di sekolah ini memiliki beberapa poin atau bab ya, dan juga pasal-pasal bisa Anda lihat nanti di berikutnya. Itu yang pertama tentang kehadiran sekolah, siswa di sekolah ya. Pasal 1 ini siswa wajib hadir setiap hari tanpa terlambat untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal yang berlaku. Di SMK Haruwangi itu hari Senin sampai dengan Kamis masuknya pukul 7.15, keluarnya pukul 15.00. Hari Jumatnya pukul 7, keluarnya 14.30. Ini kalau dalam kondisi normal ya, karena kita masih belajar daring, jadi secara online, tapi tetap ya,
Tetap jamnya masuknya 17.15, keluarnya atau selesainya 15.00. Tapi kita ada kebijakan dari pemerintah juga, tidak terlalu, saya nanti nggak tahu di kurikulum, cuma secara normal seperti itu. Jadi mulai jam 7.15 sampai jam 15.00 waktu hari biasa. Kemudian hari Jumatnya 7.00 sampai 14.30. Pasal kedua, siswa yang terlambat itu wajib ya melaporkan kepada guru piket, atau kalau secara online berarti melapor ke gurunya, maaf telat atau ada alasan apapun ya. Kemudian bisa juga ke wali kelas ya. Tapi kalau normal itu wajib ke piket untuk meminta surat sudah lapor. Kemudian yang ketiga, siswa yang berhalangan hadir atau tidak bisa mengikuti pelajarannya baik online maupun offline, itu memberitahukan secara tulis atau telepon kepada dari orang tua. Harus pakai orang tua ya, atau wali. Karena kalau tidak demikian 3 hari berturut-turut tidak ada keterangan, maka mesti ada sanksi, ada peringatan dari sekolah. Yang keempat, siswa yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengikuti kegiatan belajar sampai selesai wajib memberitahukan lebih dahulu kepada guru di kelas ya, guru piket atau wali kelas ya. Nanti kalau masih ada berlanjut ya, maka menyampaikan surat pemberitahuan dari orang tua atau wali. Kemudian kegiatan belajar di sekolah. Ini pasal kelima, siswa wajib mengikuti seluruh kegiatan belajar yang diatur oleh sekolah secara penuh kesungguhan atau sungguh-sungguh ya. Jangan main-main, karena belajar itu kewajiban ya, baik secara agama maupun secara umum, itu kenegaraan itu wajib ya. Kemudian pasal yang keenam, setiap hari kegiatan belajar dilakukan dan diakhiri dengan doa bersama. Kemudian yang ketujuh, pasal ketujuh, sementara sedang mengajar, ini siswa dilarang mengerjakan tugas bidang studi lain. Jadi ketika belajar gurunya ngajar, siswanya tidak boleh ke hal-hal yang lain selain mata pelajaran yang sedang diikuti, supaya konsentrasi. Demikian juga dengan online. Kegiatan online sama, tidak boleh ketika belajar ya harus ikut kegiatan selama mata pelajaran tersebut, baik mengerjakan tugas ataupun absensi harus dikerjakan. Kemudian yang pasal ke-8, siswa wajib mengerjakan segala tugas-tugas yang diberikan guru bidang studi dengan baik dan tepat waktu. Pasal ke-9, siswa wajib memiliki alat pelajaran, buku-buku, atau sekarang pakai HP ya, itu harus punya, atau boleh mungkin pinjam ya, yang penting ada. Atau mungkin datang ke sekolah selalu link ya, boleh pakai, berarti kita harus menyetorkan hasil tugasnya. Pasal ke-10, siswa wajib menjadi anggota perpustakaan di sekolah dan membaca guru sesuai yang ditentukan oleh guru ya. Kemudian yang pasal ke-11-nya, siswa wajib mengikuti berbagai kegiatan yang dianjurkan sekolah untuk meningkatkan prestasi pribadi atau demi nama baik sekolah, kayak kegiatan OSN, O2SN, atau KM,
kegiatan kompetensi jurusannya. Kemudian bab ketiga, ketertiban, kebersihan dan keindahan sekolah. Pasal 12 bab siswa wajib berpartisipasi memelihara keamanan, ketertiban, keindahan kekeluargaan kelas atau sekolah. Jadi siswa dilarang berbuat gaduh di lingkungan sekolah yang bisa mengganggu suasana belajar ya, di kelas. Dilarang membuang kertas sampah atau sampah tidak pada tempatnya, menulis, mengotori meja kursi belajar maupun tembok-tembok sekolah atau WC. Dilarang juga siswa merusak kelengkapan, hiasan, tumbuh-tumbuhan, taman di sekolah. Pasal ke-13, siswa wajib mempersiapkan kelengkapan pelajaran pribadi atau klasika sebelum kegiatan belajar dimulai. Menghapus dan membersihkan papan tulis sebelum dan sesudah guru mengajar. Pasal ke-14, siswa dilarang memindahkan atau mempertukarkan meja atau kursi kelas tanpa izin. Pasal 15, siswa wajib menjaga memelihara segala peralatan sekolah, baik di laboratorium, di kelas, perpustakaan, dan lain-lain tempat. Kalau rusak, maka wajib mengganti. Yang ke-16, siswa yang membawa kendaraan bermotor wajib menyimpan pada tempat parkir dengan rapi dan teratur. Kemudian mengenai ketahanan keamanan sekolah, pasal 17, siswa wajib memelihara ketahanan dan keamanan sekolah terhadap ancaman gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam dengan tidak bertindak sendiri-sendiri atau sewenang-wenang, ya, tidak boleh. Ada masalah apapun diselesaikan secara musyawarah, ya, tidak boleh sendiri. Karena kita bukan hidup di negara di hutan belantara yang ada aturan. Kita hidup di negara berhukum, maka harus taat hukum. Pasal ke-18, siswa dilarang membawa senjata api, senjata tajam, atau alat lain yang membahayakan, bacaan cabul, narkotika, rokok, dan lain-lain. Selama di sekolah maupun memakai seragam, ya. Kemudian pasal 19, siswa wajib mengikuti setiap upacara bendera di sekolah dan upacara hari-hari besar nasional. Pasal 20, siswa dilarang kelas berkelahi sesama siswa maupun dengan sekolah lain. Bab sikap, perilaku, dan pakaian siswa, yaitu pasal 21, siswa wajib berlaku sopan dan santun, saling menghormati, ya, terhadap guru, karyawan, atau sama siswa. Tidak boleh berkata kasar yang tidak mencerminkan jati diri siswa itu sendiri ataupun jati diri bangsa Indonesia yang ramah tamah, ya. Pasal 22, siswa harus bersikap jujur, sportif, bertanggung jawab, mengakui kesalahan, dan menerima setiap sanksi yang dikenakan akibat dari perbuatannya yang salah. Pasal 23, siswa mengenakan pakaian yang benar dan sopan menurut ketentuan peraturan, baik peraturan secara nasional, daerah, maupun kebijakan dari sekolah. Nah, kayak di sekolah, pakaian seragam itu harus untuk laki-laki dimasukkan, ya, kalau perempuan tidak. Kancingnya harus rapi, mengenakan pakaian yang sesuai dengan kondisi, ya. Kalau hari Senin, Selasa itu pakai putih abu, hari Rabu, Kamis itu pakai batik, Jumat pakai pakaian pramuka. Kalau hari-hari normal, ya. Kemudian kalau praktek maka pakai pakaian praktek. Kalau olahraga maka pakai pakaian olahraga. Upacara khusus pakai pakaian upacara khusus. Jadi harus disesuaikan pakaiannya, jangan ngawur-ngawur, ya. Saya naga sendiri, harus pakai aturan. Pasal 24, siswa memelihara kesegaran jasmani dan kesegaran penampilan, bersih dan rapi. Siswa pria jangan berambut gondrong, perempuannya tidak mengenakan rambut. Rambutnya itu juga tidak boleh menutupi muka, kemudian mengganggu konsentrasi belajar. Tidak boleh mengenakan pakaian atau perhiasan yang mewah,
dan tidak bersolek berlebih-lebihan. Ini terutama untuk perempuan ya, jangan bersolek-solek. Wajarlah, jangan terlalu berlebihan karena itu juga membahayakan ya. Kemudian bab berikutnya organisasi siswa. Pasal 25, di sekolah itu hanya satu organisasi. Hanya ada satu organisasi, yaitu OSIS ya, organisasi siswa intersekolah. Dan setiap siswa itu wajib menjadi anggota OSIS. Dan mampu berperan serta secara aktif yang mendukung semua program yang disusun dan disetujui oleh perwakilan kelas maupun pembina kesiswaan. Jadi semua siswa itu anggota OSIS ya. Dan setiap kelas itu harus ada perwakilan OSIS-nya maupun perwakilan kelas nanti MPK. Kemudian yang pasal 26, organisasi di luar yang di bawah OSIS ya. Yaitu di lingkungan sekolah harus mendapatkan izin dari kepala sekolah. Yang di SMK Ruangnya antara itu pramuka, kemudian ada PMR, ada paskibra, ada ikatan remaja masjid, ada kegiatan olahraga dan seni tradisional maupun seni modern, ada marching band, ada pencak silat, terjemahan ya, dan juga ada koperasi siswa. Ini semua dalam koordinasi OSIS, baik dalam jalur komando atau jalur kemitraan. Kemudian pasal 27, siswa dilarang mempengaruhi organisasi di luar atau berpolitik praktis di lingkungan sekolah. Tidak boleh. Organisasi luar atau politik praktis itu tidak boleh masuk ke sekolah. Kemudian hubungan antar siswa, guru dan karyawan. Pasal 28, hubungan antar siswa bersifat hubungan persaudaraan, pertamanya akrab dan tidak saling menyakiti. Pasal 29, hubungan siswa dengan guru karyawan bersifat hubungan anak, orang tua, adik-adik, adik kakak yang tahu batas-batas kewajaran status, saling menghormati. Pasal 30, hubungan yang tidak serasi yang menimbulkan perserikatan harus diselesaikan atas dasar musyawarah dan mufakat serta menghindari penyelesaian dengan kekerasan. Kemudian kewajiban administrasi sekolah. Jadi pasal 31, siswa wajib memberikan data. Ketika disuruh menulis data dalam angket atau wawancara, itu wajib memberikan data yang sebenarnya, tidak boleh bohong. Kemudian pasal 32, siswa wajib memenuhi kewajiban kelengkapan administrasi yang terdapat sekolah. Seperti misalnya kelengkapan administrasi pada saat PPDB atau nanti pada saat kelulusan atau kegiatan-kegiatan lain seperti praktek nanti diminta data, maka itu harus dipenuhi ya. Yang terlambat atau melakukan penyimpangan itu wajib segera melaporkan kenapa alasan terjadinya keterlambatan. Kemudian 33, siswa wajib memelihara baik-baik buku rapor, buku kegiatan siswa dan lain-lain yang diwajibkan oleh sekolah. Kemudian hak, kewajiban dan sanksi. Pasal 34, setiap siswa berhak mendapat pelayanan pendidikan yang sama dan sebaik-baiknya dari sekolah berdasarkan kapasitas kemampuan sekolah. Pasal 35, siswa dilindungi haknya oleh sekolah dari tindakan atau perlakuan sewenang-wenang yang merugikan pribadinya. Pasal 36, siswa berhak mengadukan masalahnya dan menyampaikan keluhnya secara lisan atau tertulis kepada kepala sekolah untuk mendapat perhatian dan tanggapan. Pasal 37, siswa wajib mematuhi ketentuan peraturan tata tertib sekolah secara keseluruhan dan menerima segala sanksi yang dikenakan ya, sebagai akibat daripada perbuatan yang dilakukannya berupa pelanggaran ya. Kemudian pasal 38, adapun sanksi-sanksinya akibat melakukan pelanggaran. Yang pertama atau awal itu teguran lisan dari guru, wali kelas ataupun kepala sekolah. Kemudian jika masih bermasalah, maka diberikan peringatan secara tertulis kepada orang tua siswa. Masih juga melakukan kesalahan, maka akan diskorsing ya. Tidak boleh masuk sekolah selama beberapa waktu. Dan apabila masih juga masih melakukan kesalahan yang sama, maka
sekolah berhak untuk mengeluarkan siswa dari sekolah. Kemudian terakhir ya, hal-hal yang belum pasal 39, hal-hal yang belum tercantum ini akan diatur secara khusus melalui putusan kepala sekolah. Pasal 40, aturan tata tertib dibuat dari PAMI atau diamalkan dengan penuh pengertian dan kesadarannya supaya tercapai tujuan pendidikan. Pasal 41, apabila terdapat sesuatu hal yang tidak sesuai, keterangan dapat diperbaharui ya pasal-pasal ini. Itu tentang materi tata tertib dan juga tata krama. Jadi intinya Anda selama sekolah di SMK 1 Horwangi sadarlah dengan ikhlas dan sadar diri untuk mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah, baik berupa wujud aturan tata krama yang berlaku di masyarakat atau aturan khusus dari sekolah itu sendiri berupa tata tertib, itu mohon diperhatikan karena itu bisa menjadikan kita selamat di manapun tempat. Bisa selamat kalau kita mematuhi aturan tata krama yang berlaku, baik itu penampilan, perilaku, berbicara, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kalau kita mau patuh secara sadar, insya Allah kita akan selamat. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.